Assalamualaikum. Halo, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Tonton sampai habis ya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Alia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Coba kalian lihat di buku siswa. Adik-adik perhatikan di bukunya ada membaca teks. Demi air bersih, warga Wararobo rela berjalan sejauh 15 km. Kecamatan Betoambari, Koto, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Ayo bayangkan, 15 km itu bukanlah sebuah perjalanan yang singkat, tapi mereka rela berjalan sejauh 15 km hanya untuk mencari air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolyo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu bisa digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Banu. Letak Kelurahan Borobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Dalam teks, kita bisa mengetahui bahwa demi mendapatkan air bersih, warga di desa Wararobo rela berjalan kaki jauh 15 km. Bagaimana dengan kita yang lebih mudah untuk mendapatkan air bersih? Kita tinggal menghidupkan air, lalu air pun mengalir dari ke rumah kita. Jadi kita bisa mandi, kita bisa mencuci, kita bisa melakukan banyak hal dengan air bersih. Sekarang kakak akan memperlihatkan sebuah media pembelajaran yang sangat menarik. Adik-adik coba perhatikan ya. Di sini kakak membawa sebuah media pembelajaran tentang daur ulang air. Di sini kalian bisa lihat bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa air yang ada di bumi kita ini tidak akan pernah habis karena dia mengalami daur air. Nah, bagaimanakah daur air itu berlangsung? Mari kita cek prosesnya. Kalian bisa lihat di sini, bisa kita lihat ada namanya evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan oleh air laut yang disebabkan karena energi dari panas matahari. Selanjutnya ada yang namanya transpirasi. Transpirasi itu adalah penguapan terjadi pada tumbuhan. Kalau sublimasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada es. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana proses penguapan itu terjadi dan namanya pun juga berbeda-beda. Kalau air, dia disebut evaporasi. Penguapan oleh tumbuhan disebut transpirasi. Sedangkan penguapan oleh es disebut sublimasi. Oke, kalian bisa ingat kan? Ayo coba sebutkan. Evaporasi oleh air, transpirasi oleh tumbuhan, dan penguapan es yang dinamakan sublimasi. Selanjutnya, ada yang namanya kondensasi. Jadi, kondensasi itu terjadi karena suhu yang sangat rendah sehingga uap air yang tadinya menguap yang dari tumbuhan, air, dan es, setelah dia menguap, maka ketika dia bertemu dengan udara yang rendah, dia akan berubah menjadi partikel es yang sangat kecil sehingga dia akan membentuk awan. Di sini kita bisa menyebutnya awan. Setelah menguap, dia akan membentuk awan, yaitu yang dinamakan dengan kondensasi. Selanjutnya, ada yang namanya presipitasi.
Presipitasi ini adalah yang sering kita kenal dengan nama hujan. Air hujan akan turun jatuh ke bumi. Kemudian dia akan menyerap. Maaf, ini gambar tangan saya tidak bagus ya. Di sini ada yang namanya limpasan dan infiltrasi. Limpasan maknanya yaitu air hujan jatuh ke bumi dan dia menyerap dan dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, seperti sifat air, yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi air hujan ketika dia jatuh di gunung atau dimanapun tempat tinggi, maka dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dari gunung dia menuju ke bawah, bisa dia menuju sungai, dan kemudian dia akan bermuara ke lautan, karena lautan itu adalah tempat terendah di bumi. Kemudian kita belajar tentang infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan, dia akan menyerap ke dalam tanah, yang dinamakan dengan infiltrasi. Melalui penyerapan di dalam tanah, maka dia juga akan kembali muara ke lautan. Kita ulang bagaimana proses kejadian daur ulang air. Pertama, ada air laut yang menguap, yang disebut evaporasi. Terus ada tumbuhan yang menguap, yang dinamakan transpirasi. Dan ada es yang melakukan penguapan, yang disebut sublimasi. Kemudian selanjutnya dia akan ke proses kondensasi. Kondensasi itu adalah ketika penguapan berubah menjadi sebuah partikel es yang membentuk awan. Ya. Kemudian setelah awannya sudah memiliki partikel es yang sangat banyak, maka dia akan menjadi berat dan dia akan partikel-partikel es itu kemudian akan membentuk air yang kemudian akan jatuh ke bumi, yang disebut presipitasi, yang biasa kita dengar dengan hujan. Kemudian air hujan yang jatuh ke bumi dia akan menyerap melalui celah-celah kecil yang ada di permukaan tanah, dan setiap air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari gunung dia akan menuju ke bawah, dan semakin ke bawah dia akan menuju lautan, karena lautan adalah tempat terendah dari bumi. Air tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tapi banyak makhluk hidup lain yang membutuhkan air. Manusia, kita jelas sekali. Lalu hewan, tumbuhan. Terakhir, kakak akan memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Bagaimana terjadinya daur air, siklus air. Siklus air yaitu air dari laut akan mengalami penguapan, air dari lautan atau bisa juga dari sungai. Uap air akan naik ke atmosfer dan mengalami pengembunan membentuk awan. Uap air menjadi embun karena adanya perubahan suhu dari panas menjadi dingin. Awan akan terbawa angin menuju ke berbagai tempat, bisa di lautan atau di daratan. Awan yang jenuh kemudian akan menjadi hujan. Hujan ada yang jatuh di atas lautan dan daratan. Hujan yang jatuh di daratan akan mengalami perjalanan melalui tanah, menuju ke sungai, dan kembali ke laut. Hujan juga ada yang diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan akan melakukan penguapan melalui daunnya. Nah, dari situ kita akan kembali lagi menuju proses penguapan lagi, kondensasi lagi, transpirasi dari tumbuhan dan penguapan dari lautan akan naik lagi ke atmosfer, dan daur air akan terulang lagi. Fungsi air. Sekarang kita akan menyebutkan fungsi air bagi hewan. Yang pertama, membantu proses pencernaan. Yang kedua, menjaga suhu tubuh tetap normal. Yang ketiga, mengangkut nutrisi. Fungsi air bagi manusia. Ada untuk keperluan industri, pertanian, dan transportasi. Ada untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan kemudian bisa untuk dikonsumsi. Terus fungsi air bagi tumbuhan sebagai komponen utama fotosintesis, media pengangkut dan memindahkan hasil fotosintesis, sebagai pelarut zat hara.
membantu proses respirasi tumbuhan.